20 hingga 25% pada puncak arus libur Natal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat 24 Desember 2021. Rata-rata harian pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta saat ini di 80.000 hingga 85.000 penumpang per hari. Dan untuk informasi terkini kita langsung bergabung bersama Putri Amanda dan juru kamera Haryadi Jamal. Ya, Amanda, apakah sudah terlihat saat ini lonjakan penumpang di sana? Aktivitas dari calon penumpang ini tepatnya di Terminal 3, keberangkatan domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta memang kami pantau cukup sibuk, Jolita. Ini terbukti berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi memang sempat adanya antrean khususnya di area check-in dan juga area cek dokumen kesehatan. Bahkan pihak dari PT Angkasa Pura II juga mengklaim dan juga memprediksi akan ada peningkatan volume jumlah dari penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022. Di mana presentasi sebesar 20-25%. Namun meskipun adanya peningkatan jumlah penumpang ini juga tidak terlalu cukup signifikan, di mana hal ini juga sudah ditegaskan oleh pihak dari PT Angkasa Pura II. Dan sejauh ini, Jolita, kalau untuk kenaikan penumpang sendiri yang meningkat, ini diprediksi juga ada 90%, ini didominasi oleh pergerakan domestik, di mana tujuan-tujuan utama seperti Medan, Pontianak, dan juga Pekanbaru. Kalau untuk Bandara Soekarno-Hatta sendiri juga telah mengkalkulasikan data secara keseluruhan di mana pergerakan penumpang per harinya dari 80.000 sampai 85.000 baik itu kedatangan ataupun keberangkatan dan juga dari internasional ataupun kedatangan dari domestik. Untuk akhir pekan sendiri memang tercatat ini lonjakan penumpang bisa mencapai 100.000 per harinya dan bahkan kondisi ini juga sangat berbanding cukup signifikan jika dibandingkan dengan pada bulan Juli 2021 di mana pergerakan penumpang ini sekitaran 10 sampai 15.000 penumpang. Pihak dari Angkasa Pura II juga mengklaim bahwa saat ini sudah berangsur pulih untuk pergerakan dari penerbangan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kalau untuk rasio pemulihan sendiri ini di angka 68% sampai 70%. Untuk puncak arus balik juga diprediksi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini terjadi pada tanggal 2 Januari 2022 mendatang. Julita. Baik, Amanda, apakah PT Angkasa Pura II ini telah melakukan langkah antisipasi untuk lonjakan dan kepadatan penumpang? Ya, sebagai langkah untuk antisipasi lonjakan penumpang, pihak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini juga mengoperasikan kembali Terminal 2F khusus untuk kedatangan internasional dan Terminal 1A untuk kedatangan domestik. Namun kalau untuk keberangkatan internasional ini juga masih difokuskan di Terminal 3. Kalau untuk keberangkatan domestik juga bisa dilangsungkan di Terminal 2 dan juga Terminal 3. Dan bahkan sejauh ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga akan memperketat pengawasan dari pelaku perjalanan baik internasional ataupun domestik menyusul bertambahnya kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia yang mana per tanggal 21 Desember 2021 ini sudah ada sebanyak 8 kasus positif yang berasal dari luar negeri ataupun imported case dari sejumlah negara. Sebagai informasi tambahan juga, Jolita, bahwa syarat bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh ini menggunakan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipastikan Anda juga sudah divaksin lengkap ataupun 2 dosis. Jika Anda sudah divaksin secara lengkap bisa menyertakan surat rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Namun jika Anda yang memang masih belum divaksin dengan alasan kesehatan dan ingin berobat, Anda juga bisa menyertakan surat keterangan bebas COVID-19 menggunakan PCR test yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam, menyertakan